Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Darul Arabi, setelah di video sebelumnya kita membahas sekelumit gambaran kedermawanan Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah yang ingin menjadi orang miskin, dan kisah awal mula perang Tabuk. Kali ini kita akan lanjutkan ceritanya. Singkat cerita nih, pasukan kaum muslimin sampai di Tabuk. Tapi ketika para sahabat sudah siap bertempur, pasukan Romawinya nggak kunjung menampakkan diri. Ternyata pasukan Romawi tidak berani berperang. Mereka berpencar di batas wilayah mereka masing-masing. Mereka memilih berlindung di benteng-bentengnya. Ketika sampai pada mereka berita tentang kekuatan pasukan muslimin. Mungkin nih dalam hati mereka berkata, ini kok ada ya pasukan yang nekat melewati medan seberat itu? Kayaknya ini pasukan kekuatannya nggak main-main deh. Terus gimana kelanjutannya? Apakah perangnya dilanjut? Ya karena lawannya nggak ada, jadi ya nggak jadi perang. Tapi inilah kehebatan Rasulullah dan para sahabat. Bayangkan, setelah menempuh perjalanan yang berat dan yang ditemui tidak ada, tapi mereka masih berpikir jernih gitu dan tetap melihatnya sebagai hal positif. Tidak ada tuh mereka ngamuk-ngamuk sambil menjarah rumah-rumah atau menghancurkan bangunan-bangunan di sekitar daerah itu. Perlu kita ketahui, banyak sekali hikmah yang didapatkan dari perang Tabuk ini. Selain sebagai latihan fisik, dakwah umat Islam juga terbuka semakin luas. Pada saat itu, Rasulullah dan para sahabat menetap di Tabuk dan di beberapa daerah di sekitarnya selama 20 hari untuk memperkenalkan agama Islam. Singkat cerita, misi kaum muslimin di Tabuk sudah selesai dan saatnya mereka kembali ke Madinah. Tapi hal yang dikhawatirkan telah terjadi. Hal ini bukan lagi masalah pasukan musuh, tapi masalah kebun kurma yang harusnya siap panen 2 bulan sebelumnya sekarang sudah membusuk. Bayangkan gimana tuh sedihnya kaum muslimin saat itu. Pulang dari perjalanan berat, malah dihadapkan dengan masalah baru. Sedangkan masyarakat Madinah sangat menggantungkan hidupnya dari kebun kurma mereka. Kalau kurmanya busuk, mereka dapat uang dari mana coba? Tapi keajaiban masih ada. Jadi sebelum hal ini terjadi, Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat dengan rombongan orang-orang miskin. Hal ini membuat Abdurrahman bin Auf merenung. Dalam hatinya kira-kira dia berkata seperti ini, aku juga tidak mau berlama-lama saat yaumul hisab karena kekayaan yang aku miliki. Oleh karena itu Abdurrahman bin Auf mengangkat tangan lantas berdoa, ya Allah, jadikanlah hambamu ini orang yang miskin agar kelak dapat selalu bersama Rasulullah. Kembali lagi ke masalah kurma yang busuk. Melihat keresahan masyarakat Madinah, akhirnya Abdurrahman bin Auf punya ide. Kayaknya ini kesempatanku untuk menghabiskan harta yang aku miliki. Semoga dengan ini aku jadi orang miskin dan bisa selalu bersama Rasulullah. Seperti itu kira-kira batin Abdurrahman bin Auf. Tanpa pikir panjang, sahabat Nabi yang satu ini membuat pengumuman yang isinya, semua penduduk kota Madinah yang buah kurmanya busuk akan dibeli sesuai dengan harga buah kurma yang normal. Bayangkan, luar biasa nggak tuh? Seluruh penduduk kota Madinah loh, nggak tanggung-tanggung. Luas kota Madinah itu 588 km persegi. Itu mungkin sekitar 5 kali luas kota Bogor. Wow, hanya bisa geleng-geleng kepala nih. Nggak habis pikir lah pokoknya. Bisa bayangin nggak sih, kota Bogor kan luas, ini 5 kali lebih luas loh. Berapa coba kurma yang dia beli? Mendengar hal ini, masyarakat Madinah berbondong-bondong membawa kurmanya untuk dijual ke Abdurrahman bin Auf. Semua kurma dibelinya dan pada akhirnya hartanya ludes tak bersisa. Jadi miskinlah dia. Yang Abdurrahman punya hanya tumpukan kurma busuk. Sekali lagi, hanya tumpukan kurma busuk dari seluruh penduduk Madinah. Bisa bayangin gak tuh berapa besar tumpukan kurmanya? Alhamdulillah, doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pikir Abdurrahman. Para sahabat Nabi juga bersyukur. Kurma yang dikhawatirkan tidak laku nih, tiba-tiba laku keras, diborong semua oleh Abdurrahman bin Auf. Tapi ternyata nasib kemiskinan yang mampir ke Abdurrahman bin Auf tidak bertahan lama. Apa yang terjadi? Sehari kemudian datang utusan dari negeri Yaman ke kota Madinah. Mereka menyampaikan berita tentang wabah penyakit aneh di Yaman. Menurut dokter, wabah aneh tersebut akan cepat sembuh jika diobati dengan buah kurma busuk.
Utusan ini menyebar pengumuman bahwa sedang mencari buah kurma busuk yang akan digunakan sebagai obat. Buah kurma busuk akan dibeli dengan harga 10 kali lipat dari harga buah kurma di pasaran. Warga penduduk kota Madinah yang membaca edaran pengumuman memberitahu utusan tersebut agar lekas pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf. Di sanalah tempatnya buah kurma yang busuk, kata seorang warga. Tanpa pikir panjang, utusan raja tersebut mendatangi rumah Abdurrahman bin Auf. Mereka membeli semua kurma busuk miliknya dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Abdurrahman menolaknya. Dia ingin memberikan kurma itu cuma-cuma. Tapi karena ini utusan dari negeri yang besar, gengsi dong ya. Masa sebuah negeri besar menerima pemberian kurma busuk dari salah satu penduduk di negeri lain? Di bawah pemimpinnya mau ditaruh di mana coba? Jadilah kurma busuk itu dibeli dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma normal. Wih, dengan begitu gagallah Abdurrahman menjadi orang miskin. Bahkan kekayaannya menjadi berlipat-lipat banyaknya. Emang ya, kalau Allah menentukan kaya, ya kaya. Kalau Allah menentukan nggak miskin, ya nggak miskin. Tapi dari sini dapat kita lihat bagaimana kesungguhan keimanan para sahabat Nabi, bagaimana cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Kalau kita mah apa? Hanya remah-remah roti yang jatuh di kubangan air. Bahkan semut pun enggan mungut. Jadi semakin cinta nih sama sahabat Rasulullah. Tunggu dulu. Ada satu hadis yang harus kita simak nih. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Wabda biman ta'ulu wa khairus sadaqati an dhahri ginan wa may yasta'fif yu'ifahullahu wa may yastaghni yughnihillahu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah memberi dari orang yang berada di bawah tanggunganmu, dan sebaik-baiknya sedekah ketika merasa cukup. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, niscaya Allah menjaganya. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, An-Nasai dari Abu Hurairah. Tayyib, cukup itu pembahasan kita di video ini. Jika menurut sahabat Darul Arabi video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share agar semakin banyak kebaikan yang bisa tersebar. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.